Zauji al-massu massu al-arnab war-rihu rihu zarnab. Dalam riwayat yang lain, ya, aglibuhu wan nasu yaglibu. Kata dia, suamiku sentuhannya seperti sentuhan kelinci, aromanya seperti aroma bunga yang harum. Dalam riwayat yang lain, aglibuhu, aku mendominasi dia, dan dia wan nasu yaglibu, dan dia mendominasi orang lain. Wanita yang ke-8 ini sedang memuji suaminya. Suaminya itu menyenangkan. Al-masu masul arnab, sentuhan seperti sentuhan kelinci. Antum tahu kelinci, orang lihat pingin pegang atau tidak? Ingin pegang, lucu. Kalau dipegang halus, itulah suamiku. Merindukan, menyenangkan, disentuh, pingin sekali menyentuh suamiku. Bukan gemes pingin dicubit, bukan ya. Tapi menyenangkan, seperti kelinci. Orang semua lihat kelinci senang. Suamiku seperti itu, sentuhannya lembut seperti sentuhan kelinci. Bukan cuma itu, warihu rihu zarnab. Aromanya selalu wangi. Zarnab adalah tumbuhan yang mengeluarkan bau yang harum. Sejenis tumbuhan yang mengeluarkan bau yang harum. Ada yang mengatakan maksudnya za'faron, ada yang mengatakan yang lain. Tapi intinya dia mensifatkan suami saya aromanya selalu harum. Masya Allah ya. Dia memuji suaminya dengan pujian tersebut. Perhatikan di sini, ini dalil bahwasanya ya, seorang suami berusaha lembut kepada istrinya. Ya. Kemudian berusaha memperhatikan penampilannya. Makanya seorang sahabat berkata, "Inni uhibbu an atazayyana lil mar'ati kama uhibbu an tatazayyana li." Aku suka berhias di hadapan istriku sebagaimana aku suka istriku berhias di hadapanku. Jadi kita jangan hanya menuntut istri harus begini, harus begini, harus begini. Kita juga harus aroma wangi di hadapan istri. Lihat Nabi SAW tidak suka kalau ada bau tidak enak dari tubuhnya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yashtaddu an yujada minhu rih." Nabi merasa berat kalau sampai tercium aroma tidak enak dari tubuhnya. Nabi enggak suka. Makanya Nabi paling suka pakai minyak wangi. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-bait bada'a bis-siwak. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kebiasaan Nabi kalau masuk rumah pertama kali siwakan dulu. Kenapa Nabi siwakan dulu? Agar Nabi kalau ngobrol sama Aisyah harum. Nabi kapan bersiwak? Nabi bersiwak kalau bertemu dengan Allah atau bertemu dengan istrinya. Bayangkan, bukan perkara sepele. Kata Nabi SAW, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli salat." Kalau tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan umatku untuk selalu bersiwak setiap kali salat. Nabi bangun tidur bersiwak, ingin salat malam bersiwak. Ternyata mau ketemu istrinya pun Nabi bersiwak. Bayangkan. Dia sengaja berhenti dulu, siwak dulu, baru ketemu dengan Aisyah. Berarti Nabi perhatian tentang keharumannya. Bahkan Nabi pernah mengharamkan madu gara-gara Nabi menyangka madu baunya tidak enak. Turunlah firman Allah, "Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka, tabtaghi mardata azwajik, wallahu ghafurur rahim." Wahai Nabi, kenapa kau mengharamkan madu yang Allah halalkan kepadamu? Kenapa? Karena sebagian istrinya mengatakan, "Ini bau apa? Kok bau enggak enak?" Ya. Ini kok bau enggak enak? Oh, enggak enak baunya, kalau gitu haram. Buat apa Nabi mengharamkan? Tabtaghi mardata azwajik. Nabi ingin menyenangkan istrinya. Nabi tidak ingin istrinya ketemu dengan dia bau enggak enak. Nabi tidak ingin istrinya ketemu dengan dia bau tidak enak. Dan Nabi SAW juga tidak suka istrinya bau tidak enak. Maka dalam hadis ketika Nabi SAW ingin melamar seorang wanita dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, maka Nabi mengirim Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha, ibunya Anas bin Malik, untuk ngecek wanita tersebut. Kata Nabi SAW, "Shummi awaridhaha wanzuri ila urkubaiha." Kata Nabi, cium di sekitar mulutnya dan lihat tumitnya. Kenapa Nabi suruh Ummu Salamah untuk mencium sekitar mulut perempuan tersebut? Karena Nabi ingin cek ini perempuan bau atau tidak. Kalau bau ya enggak bisa hidup sama Nabi SAW. Kalau ternyata dia perhatian tentang harumnya mulutnya, Nabi mau hidup sama dia. Oleh karenanya ibu-ibu yang di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para suami, perhatikan masalah ini. Jangan kita kemudian ketemu istri mulut masih bau, terus kita bilang, "Sayang, luar biasa kamu." Bau enggak enak. Istri juga gitu. Enggak enak ya. Ngobrol sama istri mulutnya bau itu enggak enak.
Tandanya gimana mulut kita bau, kita lagi ngobrol tahu-tahu wajah pasangan kita berubah. Tahan napas, wah itu berarti mulut kita lagi bau. Atau tiba-tiba dia menjauh. Cinta, berarti lagi tidak enak bau mulut kita. Sudah segera sikat gigi. Segera sikat gigi. Ya. Perhatian masalah ini. Ya. Wanita jangan sampai ada bau tidak enak sama suaminya. Berusaha suaminya datang, tubuhnya harum. Yang penting mandi, air di Indonesia banyak kok, alhamdulillah. Saking banyak sampai banjir banyak. Sudah mandi, enggak apa-apa mandi ya. Kemudian bersihan, suami mau pulang mandi, pakai parfum. Ibu mandi parfum juga enggak apa-apa, kan di rumah. Yang penting jangan keluar rumah. Biar suami itu kalau cium bagian manapun dari tubuh kita enggak ada baunya. Gimana caranya? Gimana caranya? Ya, berusaha. Ya, dan inilah yang menimbulkan keharmonisan rumah tangga. Taib, di antara kehebatan lelaki ini, apa kata sang wanita? Wa aglibuhu wan nasu yaglibu. Aku ini mendominasi dia dan dia mendominasi orang-orang. Suamiku itu kalau sama aku mengalah terus, kata dia. Sama orang dia tidak mengalah. Sama orang dia tidak mengalah. Oleh karenanya diriwayatkan dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, dinukilkan juga oleh Ibnul Mulaqqin dalam Tawdhih. Muawiyah radhiyallahu anhu berkata tentang para wanita, yaglibnal kiram wa yaglibuhunna li'am. Wanita-wanita itu sifatnya mendominasi para lelaki yang baik dan mereka didominasi oleh para lelaki yang buruk. Saya ulangi. Para wanita sifatnya yaglibnal kiram. Mereka suka mendominasi suami-suami yang baik. Wa yaglibuhunnal kiram, dan mereka para wanita suka dikuasai oleh suami-suami yang buruk. Maksud saya apa, ikhwan? Kalau antum sering ngalah sama istri, bukan berarti antum rendahan, tidak. Antum tahu ini wanita, antum ngalah, antum tahu apa namanya, naqis atau aklin, otaknya kurang, antum tahu akalnya kurang. Antum tahu dia bengkok, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, istausu bin nisa'i khairan fa innahunna ya khuliqna ya apa? Sungguhnya wanita diciptakan dari apa? Tulang rusuk. Ya. Minadh dhila wa inna wajhayn fi dhila alahu. Dan yang paling miring, yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah bagian atas. Tulang rusuk kan semakin di atas semakin bengkok, semakin di bawah semakin melebar. Semakin di atas dia semakin bengkok. Kata wanita, kata Nabi SAW, berbuat baiklah kepada wanita. Artinya apa? Sering kasih uzur kepada mereka. Kenapa? Karena mereka bengkok. Dan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Dan yang paling bengkok kata Nabi bagian atas. Banyak para ulama mengatakan maksudnya mulut perempuan yang paling bengkok. Maka antum sabar kalau sama wanita. Baik, hadirin dan hadirat yang hadirat Subhanahu wa taala. Jadi kita dalam kehidupan rumah tangga sering-seringlah ngalah sama apa? Istri ya. Memahami kekurangan mereka. Nabi sudah kabarkan istausu bin nisa'i khaira. Hendaknya kalian saling berwasiat, saling mengingatkan untuk berbuat baik kepada istri ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan istausu bin nisa'i khairan, artinya saling mengingatkan. Kalau kita ketemu kita para suami, kamu sudah baik sama istrimu belum? Sudah belikan emas belum? Ingatkan. Ya. Karena fa innal mar'ata khuliqat min dhila. Ya. Dalam riwayat fa innahunna khuliqna min dhila, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu bengkok. Maka jangan pernah berharap wanita itu lurus, karena mereka pasti bengkok. Kalau mereka bengkok, ya antum sabar. Jangan antum bilang dasar bengkok, enggak. Memang benar kata Nabi, memang anti itu bengkok, bukan begitu. Nabi sampaikan hadis ini bukan untuk mencela wanita. Nabi sampaikan Nabi perempuan itu dari tulang rusuk bengkok untuk dikasih uzur. Paham? Oleh karenanya kalau antum ngalah, bukan berarti antum lemah ya, bukan berarti antum rendah. Ya selama antum mengalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita laki-laki mau tampar wanita gampang. Kita laki-laki mau ceraikan gampang, tapi kita enggak. Kita berusaha bersikap dengan mereka dengan penuh kelembutan karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala, Nabi yang suruh. Nabi yang suruh. Apalagi Muawiyah tadi berkata, wanita itu menguasai laki-laki yang baik. Ya, kalau antum dikuasai, oke-oke saja ya. Tapi jangan sampai dikuasai segala hal ya. Oleh karenanya wanita ini berkata, ana aglibuhu, saya menguasai suamiku, wa nasu yaglibu, adapun dia menguasai orang-orang di luar ya. Tadi saya sudah sampaikan Nabi SAW bersikap dengan istri-istrinya
subhanallah dengan penuh kelembutan. Terkadang istrinya sebagian yang angkat suara. Dan Nabi SAW tidak mengatakan saya Nabi, saya orang paling mulia. Tidak, Nabi menjikapi seakan-akan dia seorang apa? Suami. Sebagai seorang suami. Baik.